Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fun for Fun. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Terima kasih semuanya yang sudah subscribe channel ini dan mendukung channel ini. Di saat pertempuran antara Toman melawan Mobius sedang berlangsung, di situ Draken tertusuk oleh Kiyomasa dan terkapar dengan mengeluarkan darah yang banyak. Takemichi yang melihat keadaan Draken seperti itu pun berteriak karena panik. Dan Maiki yang mendengar teriakan Takemichi langsung menoleh ke arahnya dan menanyakan kenapa Takemichi berteriak. Kemudian Takemichi menjawab bahwa Draken tertusuk. Maiki yang mendengar perkataan Takemichi langsung panik dan buru-buru untuk menghampiri Draken. Namun banyak dari anggota Mobius yang menghalangi Maiki. Dan satu orang yang merepotkan pun datang kepada Maiki dan menghalanginya. Dan dia adalah Hanma. Di sisi lain, Takemichi yang sangat panik melihat Draken seperti itu berpikir bahwa Draken sudah berakhir dan mati. Namun dari kejauhan Maiki berteriak kepadanya kalau Draken masih hidup dan menyuruhnya untuk menjaga Draken. Takemichi yang mendengar itu pun langsung bergegas menggendong Draken dan membawanya pergi. Meskipun Takemichi sudah kelelahan dan Draken pun sangat berat, dia tetap berusaha untuk membawanya ke rumah sakit. Dari arah belakang ada dua perempuan cantik memanggil Takemichi, dan ternyata mereka adalah Hana dan Emma. Mereka berkata bahwa mereka sudah memanggil ambulan. Dengan muka yang sedih, Emma pun bertanya bagaimana keadaan Draken, dan Takemichi pun menjawab bahwa Draken masih hidup. Ketika mereka sedang menunggu ambulans, sialnya Kiyomasa datang menghampiri mereka. Takemichi kaget, kenapa mereka bisa ada di sini? Dia pun merasa takut dan berjalan mundur menjauhi mereka. Kemudian Draken yang terkapar pun berbicara kepada Takemichi. Takemichi yang mendengar suara Draken pun menoleh ke arahnya. Draken berterima kasih kepada Takemichi dan menyuruhnya untuk membawa Hina dan Emma pergi dari tempat itu, dan berkata bahwa dia tidak apa-apa. Mendengar ucapan Draken membuat Takemichi sadar kalau dia tadi berpikir untuk melarikan diri, sehingga Draken berbicara seperti itu. Takemichi yang melihat Draken bisa berbicara keren seperti itu, meskipun babak belur, merasa bahwa dirinya menyedihkan, dan Takemichi pun mendapatkan kepercayaan dirinya lagi. Takemichi tidak ingin semuanya berakhir sia-sia, karena jika dia melarikan diri, maka akan membuat Draken mati seperti di masa depan, dan membuat semuanya berakhir sia-sia. Takemichi pun menyuruh Hina untuk mundur, dan dengan kepercayaan dirinya tersebut, Takemichi berniat untuk melawan Kiyomasa, dan berkata bahwa pertempuran tersebut bukan hanya untuk orang lain, melainkan untuk dirinya juga. Kemudian Takemichi pun bertanya kepada Kiyomasa, "Kita belum pernah menyelesaikan ini kan?" Maksud dari perkataan Takemichi tersebut adalah pertarungan ketika dia masih menjadi budaknya Kiyomasa, yang sempat dihentikan oleh Maiki dan Draken. Dan di sini, Takemichi menantangnya kembali untuk melanjutkan pertarungan satu lawan satu tersebut. Draken yang melihat keberanian Takemichi pun langsung berkata, "Aku bertaruh 100 juta kepada Takemichi." Hina dan Emma yang mendengarnya juga ikut bertaruh atas kemenangan Takemichi. Meskipun itu hanya omong kosong, tapi itu adalah rasa percaya Draken kepada Takemichi bahwa Takemichi akan menang melawan Kiyomasa. Kiyomasa yang mendengar ucapan mereka berkata bahwa mereka sudah kehilangan akal. Namun di situ Draken membantahnya dan berkata, "Tidak, Takemichi akan menang." Takemichi yang mendengar ucapan semangat tersebut berterima kasih kepada mereka dan langsung menantang Kiyomasa. "Ayo Kiyomasa, ayo bertarung." Ketika Takemichi melancarkan pukulannya, Kiyomasa mengeluarkan pisaunya dan membuat tangan Takemichi menusuk pisau tersebut, dan Takemichi pun berteriak kesakitan. Kiyomasa yang melihatnya pun tersenyum dan berkata bahwa dia tidak akan melawannya satu lawan satu, tapi dia menyebutnya hanya sebuah eksekusi. Kiyomasa di sini berniat untuk membunuh Takemichi. Takemichi yang pantang menyerah pun langsung mencabut pisau tersebut dari tangannya. Dan seketika dia teringat ketika dia bermimpi untuk menjadi preman nomor 1 di Tokyo.
dan mimpi tersebut seketika dihancurkan oleh Kiyomasa. Kembali lagi ke cerita, Takemichi terjatuh oleh Kiyomasa, dan Kiyomasa berkata bahwa Takemichi belum mengenai satu pukulan pun kepadanya. Di sini Takemichi belajar dari kesalahan dia sebelumnya yang mudah menyerah. Dengan pantang menyerah, Takemichi berlari ke arah Kiyomasa dan menangkap tubuh Kiyomasa, kemudian menggigit tubuhnya. Takemichi tidak peduli bahwa dia lemah dan menang dengan cara yang memalukan. Ketika Kiyomasa kesakitan karena gigitan Takemichi, Takemichi pun langsung berputar ke belakang punggung Kiyomasa dan mengunci lehernya dengan kedua tangannya. Kemudian Takemichi berteriak sambil mencekik leher Kiyomasa. Tidak peduli jika aku tidak bisa menjadi Maiki, aku Hanagaki Takemichi. Hina yang melihat Takemichi berusaha sekuat tenaga pun langsung mengeluarkan air mata. Kiyomasa kesulitan bernapas karena dicekik oleh Takemichi dan menyuruhnya untuk melepaskannya. Namun Draken berteriak, "Jangan lepaskan Takemichi." Takemichi pun terus mencekik Kiyomasa dengan kedua tangannya sampai akhirnya Kiyomasa pun pingsan. Sambil tersenyum, Takemichi berkata, "Pembalasanku berhasil." Meskipun di sini Takemichi mengalahkan Kiyomasa, namun teman-temannya Kiyomasa masih tegak berdiri. Takemichi yang kelelahan pun berdiri dan menyuruh Hina untuk membawa Emma dan lari. Hina yang mendengarnya pun langsung mengiyakan keinginan Takemichi, karena di situ Hina sangat percaya kepada Takemichi. Ketika mereka berdua telah pergi, Takemichi dan Draken pun berdiri dan berkata, "Menurutmu surga itu seperti apa?" Draken yang mendengarnya menjawab bahwa Takemichi akan ke neraka. Meskipun mereka berdua hampir tidak bisa berdiri, mereka tidak menyerah dan masih berusaha untuk melawan teman-temannya Kiyomasa. Dan ketika mereka hendak ribut, dari arah samping datang seseorang dan memukul salah satu temannya Kiyomasa. Dan ternyata orang itu adalah Akun, temannya Takemichi. "Apa kau mau menangis? Dasar pahlawan cengeng," ucap Akun. Dan teman-teman Takemichi yang lainnya pun ikut datang untuk membantunya. Teman-temannya pun langsung berkata untuk menyerahkan pertarungan tersebut kepada mereka. Meskipun teman-temannya tidak seimbang melawan komplotannya Kiyomasa, teman-teman Takemichi tidak menyerah dan terus melawan mereka. Akun yang teringat dengan perkataan Takemichi ketika melawan Kiyomasa, Akun pun mengatakan perkataan yang sama. "Sekarang bukan waktunya untuk menyerah. Bukankah itu benar, Takemichi?" Teman-teman Takemichi pun berjuang untuk melawan komplotannya Kiyomasa dan berkata bahwa mereka tidak akan kalah, dan Takemichi pun berterima kasih kepada mereka. Ketika mereka sedang bertarung, tiba-tiba terdengar suara polisi, dan ternyata itu adalah suara polisi dan ambulan yang dibawa oleh Hina dan Emma. Komplotan Kiyomasa yang ketakutan pun pergi dan meninggalkan Kiyomasa di tempat itu. Takemichi di sini merasa lega, karena semua yang dia lakukan tidak satu pun ada yang sia-sia. Teman-teman Takemichi sangat senang karena telah berhasil membantu Takemichi dan Draken. Karena bagaimanapun jika mereka tidak datang, mungkin Takemichi dan Draken akan dihajar habis oleh komplotannya Kiyomasa. Kemudian teman-teman Takemichi pun bergegas membawa Draken ke ambulans. Di sisi lain di tempat pertempuran, sudah banyak pasukan Mobius yang tergeletak tidak sadarkan diri. Dan terlihat kapten-kapten Touman masih berdiri dengan tubuh mereka yang sudah kelelahan. Hanma yang masih berhadapan dengan Maiki berkata sambil tertawa bahwa dia merasa kelelahan, namun Maiki tidak sedikit pun kehabisan napas. "Diam dan matilah," jawab Maiki kepada Hanma. Tidak lama setelah itu datang seseorang menghampiri mereka berdua dan berkata, "Hanma, sudah waktunya." "Oke," jawab Hanma kepada pria itu. Ketika Hanma hendak pergi meninggalkan Maiki, dia berkata kepadanya bahwa dia akan membentuk geng motor paling badas di seluruh Kanto. Geng motor tersebut bernama Valhalla. Dan di geng tersebut Hanma akan menjadi wakil ketua pertamanya. Kemudian Hanma pun pergi meninggalkan Maiki. Di sisi lain di dalam ambulans, terlihat Draken yang sedang ditangani oleh para petugas ambulans. Takemichi masih sangat khawatir dengan keadaan Draken. Karena jika Draken mati, di sini semuanya akan sia-sia. Tidak akan ada bedanya dengan masa depan. Di tengah-tengah kekhawatiran tersebut,
Tiba-tiba Draken mengulurkan tangannya kepada Takemichi. Takemichi yang melihatnya langsung menjabat tangan tersebut. Kemudian Draken berkata, "Terima kasih Takemichi, aku sangat berhutang budi padamu kali ini." Meskipun dia senang, Takemichi pun menghentikan perkataan Draken, karena Takemichi berkata bahwa hal tersebut bukan seperti Draken yang biasanya. "Jaga Maiki," ucap Draken. Kemudian Takemichi pun terdiam dan Draken pun mengalami gagal jantung. Detak jantung Draken tiba-tiba berhenti. Melihat hal itu, Takemichi langsung panik dan berteriak. Dari kejauhan, Maiki dengan terburu-buru mengendarai motornya untuk menyusul Draken. Oke guys, mungkin hanya sampai sini untuk episode 10 kali ini. Di saat-saat terakhir tadi, Draken mengalami gagal jantung. Apakah Draken akan selamat? Bagaimana reaksi Maiki melihat keadaan Draken seperti itu? Nantikan kelanjutannya di episode 11.